Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan nama anggota saya Nini Febriani, saya Karnita, saya Rismayanti, semester 7 dengan program studi Ekonomi Syariah kelas 2 dengan mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Syafarudin SAG MSI. Stabilitas moneter Islam, instrumen, mekanisme, dan implikasi global. Dalam ekonomi Islam, stabilitas moneter tidak dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis kebijakan makroekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari pencapaian maqasid al-syariah, khususnya dalam menjaga harta, hifz al-mal, mewujudkan keadilan al-al, serta mencegah kerusakan ekonomi, mafsadah. Stabilitas moneter merujuk pada kondisi di mana nilai uang relatif terjaga, tingkat harga terkendali, dan sistem keuangan berfungsi secara sehat dalam mendukung aktivitas ekonomi real. Dalam kerangka ini, uang dipandang bukan sebagai komoditas untuk diperdagangkan demi keuntungan spekulatif, melainkan sebagai alat tukar dan satuan nilai yang harus menopang produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Islam memandang bahwa ketidakstabilan moneter seringkali muncul akibat praktik riba, spekulasi berlebihan, gharar dan masyir, serta dominasi sektor keuangan yang terlepas dari aktivitas real. Fenomena tersebut dapat memicu inflasi, gelembung aset, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, sistem moneter Islam menekankan keterkaitan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor real melalui prinsip bagi hasil, larangan bunga, serta keadilan dalam transaksi. Stabilitas moneter dalam perspektif Islam bukan hanya bertujuan menjaga indikator ekonomi makro, tetapi juga memastikan bahwa sistem moneter berkontribusi pada kesejahteraan sosial, keadilan distribusi, dan keberlanjutan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Instrumen stabilitas moneter Islam. Untuk menjaga stabilitas moneter, sistem ekonomi Islam menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pengendalian jumlah uang beredar, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa aktivitas moneter selaras dengan sektor real, keadilan distribusi, dan nilai etika Islam. Berbeda dengan sistem konvensional yang sangat bergantung pada suku bunga, instrumen moneter Islam menekankan pada transaksi berbasis aset, bagi hasil, serta instrumen sosial yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Operasi pasar terbuka berbasis syariah. Operasi pasar terbuka dalam sistem moneter Islam dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan syariah, terutama sukuk atau surat berharga syariah yang berbasis aset real. Sukuk mencerminkan kepemilikan atas aset atau proyek nyata, sehingga peredarannya tidak bersifat spekulatif. Dalam kondisi ketika jumlah uang beredar terlalu besar dan berpotensi menimbulkan inflasi, bank sentral dapat menjual sukuk kepada lembaga keuangan. Penjualan ini berfungsi untuk menyerap kelebihan likuiditas dari sistem perbankan, sehingga tekanan inflasi dapat dikendalikan. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami kekurangan likuiditas yang dapat menghambat aktivitas produksi dan perdagangan, bank sentral dapat membeli kembali sukuk yang beredar di pasar. Langkah ini menambah likuiditas ke sistem keuangan dan mendorong pembiayaan sektor real. Melalui mekanisme ini, pengendalian moneter tidak dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, melainkan melalui transaksi real yang lebih stabil dan giro wajib minimum syariah. Instrumen berikutnya adalah giro wajib minimum syariah, yaitu kewajiban bagi bank syariah untuk menyimpan sejumlah dana tertentu di bank sentral. Dana ini disimpan
tanpa adanya imbal hasil berbasis bunga sehingga tidak bertentangan dengan prinsip larangan riba. Giro wajib minimum berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Ketika bank sentral menaikkan rasio giro wajib minimum, dana yang dapat digunakan bank untuk pembiayaan menjadi lebih terbatas, sehingga ekspansi uang dapat ditekan. Sebaliknya, penurunan rasio giro wajib minimum dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan. Instrumen ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan syariah karena mencegah bank melakukan ekspansi pembiayaan secara berlebihan yang dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan keuangan. Ketiga, sistem bagi hasil sebagai instrumen moneter. Salah satu keunikan utama sistem moneter Islam adalah penggunaan sistem bagi hasil sebagai instrumen pengendali moneter. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, keuntungan hanya diperoleh jika kegiatan usaha menghasilkan laba sementara risiko ditanggung bersama oleh para pihak yang terlibat. Berbeda dengan sistem bunga yang menjamin keuntungan tetap bagi pemilik modal, sistem bagi hasil membuat penyaluran dana lebih selektif dan berhati-hati. Bank akan lebih fokus pada pembiayaan usaha yang produktif dan memiliki prospek nyata. Dengan demikian, pertumbuhan uang dalam perekonomian berjalan seiring dengan pertumbuhan sektor real. Hal ini membantu menekan risiko inflasi, mengurangi gelembung ekonomi, serta menciptakan stabilitas moneter jangka panjang. Keempat, instrumen sosial Islam sebagai penyangga stabilitas. Selain instrumen formal perbankan, Islam juga memiliki instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berperan penting dalam menjaga stabilitas moneter. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efektif dengan mengalirkan dana dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini meningkatkan daya beli masyarakat bawah dan menjaga kestabilan konsumsi dasar. Sementara itu, wakaf produktif dapat digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, sehingga memperkuat fondasi sektor real. Ketika sektor real kuat, sistem moneter menjadi lebih stabil dan tidak mudah terguncang oleh krisis. Dengan peran instrumen sosial ini, stabilitas moneter dalam Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan etis. Mekanisme kerja stabilitas moneter Islam. Instrumen-instrumen stabilitas moneter dalam sistem ekonomi Islam bekerja melalui mekanisme yang khas dan saling terintegrasi. Mekanisme ini bertujuan menjaga keseimbangan antara peredaran uang, stabilitas harga, dan pertumbuhan sektor real dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Adapun mekanisme kerja stabilitas moneter Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan likuiditas tanpa bunga. Islam menolak penggunaan bunga karena dinilai menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi menyebabkan instabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan likuiditas dilakukan tanpa instrumen berbasis bunga, melainkan melalui transaksi real dan instrumen keuangan berbasis aset seperti sukuk. Dengan mekanisme ini, bank sentral tetap dapat mengendalikan jumlah uang beredar secara efektif tanpa menciptakan distorsi moneter atau tekanan inflasi yang berlebihan. Yang kedua,
Penguatan sektor real. Mekanisme stabilitas moneter Islam menekankan keterkaitan yang erat antara sektor moneter dan sektor real. Setiap aktivitas keuangan harus memiliki dasar pada kegiatan ekonomi nyata, seperti produksi, perdagangan, dan jasa. Dengan demikian, pertumbuhan uang beredar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi real, sehingga stabilitas harga dan keberlanjutan ekonomi dapat lebih terjaga. Yang ketiga, pembagian risiko yang adil. Dalam sistem moneter Islam, risiko tidak dibebankan hanya kepada satu pihak. Melalui prinsip risk sharing, risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Mekanisme ini mendorong kehati-hatian dalam pembiayaan serta meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan dan krisis ekonomi. Yang keempat, pencegahan spekulasi berlebihan. Stabilitas moneter Islam juga dijaga melalui larangan terhadap praktik gharar dan maisir. Larangan ini bertujuan mencegah transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh aktivitas ekonomi nyata. Dengan membatasi spekulasi berlebihan, sistem moneter Islam terhindar dari pembentukan gelembung ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas nilai uang dan sistem keuangan secara keseluruhan. Implikasi global stabilitas moneter Islam. Di tingkat global, sistem moneter Islam memberikan implikasi yang semakin nyata dan strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian. Pertama, meningkatkan penggunaan instrumen keuangan syariah di pasar internasional seperti Sukuk Global, Islamic Fund, dan Islamic Banking, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip moneter Islam tidak lagi bersifat lokal atau religius semata, tetapi telah diterima sebagai alternatif sistem keuangan yang kredibel dan kompetitif. Hal ini tercermin dari partisipasi negara-negara non-Muslim seperti Inggris, Jepang, dan Luxembourg dalam penerbitan sukuk internasional. Kedua, sistem moneter Islam terbukti relatif lebih tahan terhadap krisis keuangan global. Hal ini disebabkan karena sistem ini tidak bergantung pada mekanisme bunga atau riba, membatasi praktik spekulasi berlebihan, gharar dan masyir, serta menekankan transaksi berbasis aset real dan sektor produktif. Dengan demikian, risiko gelembung keuangan atau financial bubble dan instabilitas sistematik dapat ditekan secara lebih efektif. Prinsip moneter Islam mendorong keadilan dan keberlanjutan ekonomi global. Distribusi risiko yang adil melalui skema profit and loss sharing serta integrasi sektor keuangan dengan sektor real menjadikan sistem ini selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development. Oleh karena itu, stabilitas moneter Islam tidak hanya relevan bagi negara-negara Muslim, tetapi juga menawarkan solusi alternatif global dalam membangun sistem keuangan yang relatif atau yang lebih stabil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Itulah hasil video dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.